Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bi kabare dulur-dulur. Kali ini saya mau menelusuri situs Dadungawuk. Situs ini terletak di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Di desa ini terdapat situs yang oleh penduduk setempat disebut sebagai situs Dadungawuk. Situs sosial budaya Dadungawuk terletak di petak 93 RPH Ngepon, Perhutani KPH Kebun Harjo. Dan ini tempat situsnya. Situs ini berbentuk batu besar dengan tinggi sekitar 2 meter yang dililit akar pohon gerasa, serta beberapa batu yang bentuknya menyerupai sapi, kerbau, kambing, dan binatang ternak lainnya. Lokasi ini juga ditetapkan Perhutani KPH Kebun Harjo sebagai kawasan biodiversity. Sejarah situs Dadungawuk konon bermula pada masa sekitar runtuhnya Kerajaan Majapahit dan awal kejayaan Kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada masa itu, para sunan atau wali 9 juga tengah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Alkisah, Sunan Ampel memerintahkan salah satu santrinya yang pilihan atau pinunjul untuk mengantarkan tabung bambu atau bumbung yang disumbat dengan daun lontar kepada Raden Patah. Sunan Ampel agar tidak boleh ada yang membuka bumbung itu selain Raden Patah. Nah, dalam perjalanan, sang murid pinunjul tergoda ini mengetahui isi bumbung itu. Setelah sampai di daerah yang saat ini menjadi kawasan hutan Perhutani Kebun Harjo, gejala hatinya tak dapat dibendung rasa ingin tahu isi bumbung itu semakin tinggi. Mula-mula ia mengintip isi bumbung itu, tapi tak kelihatan benda apa yang ada di dalam. Tak dapat menahan rasa penasaran. Sumbat bumbung yang berupa daun lontar itu pun dibukanya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari bumbung keluar berbagai binatang, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan lainnya, yang lantas berlarian masuk hutan. Sang murid pinunjul itu pun kebingungan dan berusaha menangkap serta memasukkannya kembali ke dalam bumbung. Ketika semakin masuk ke dalam hutan, dalam kebingungannya itu, sang murid bertemu dengan Dadungawuk, seseorang yang berkuasa di wilayah itu. Keduanya berselisih karena Dadungawuk berpendapat bahwa binatang yang sudah masuk hutan wilayahnya sudah menjadi miliknya.
sampai kemudian terjadi perkelahian hebat dan tak ada yang menang atau kalah. Dengan kesaktian sang murid Pinunjul, akhirnya Dadung Awo dan semua binatang itu disabdakan menjadi batu. Namun setelah Dadung Awo dan semua binatang berubah wujud menjadi batu, ia pun menyesal. Dalam penyesalannya, ia setiap hari memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konon, sari kata ampun itu maka desa itu dinamakan Desa Ngepon. Sedangkan sumber dari daun lontar menjadikan daerah itu banyak sekali ditumbuhi pohon lontar atau siwalan. Sang murid Pinunjul itu pun tak berani kembali ke Ampel dan akhirnya menetap di Desa Ngepon. Masyarakat memanggilnya Mbah Punjul dan akhirnya dimakamkan di tempat yang sekarang menjadi situs Mbah Punjul. Sampai saat ini masyarakat sekitar masih melestarikan situs tersebut.